seorang yang sudah bertobat dari riba, maka hasil yang dia peroleh selama dia praktek riba, maka itu, tetapi kalau digunakan untuk umrah dan haji, yang ini saya... Ustadz tanya, apakah wajib menjawab azan di handphone dikarenakan anak berada di negara non-muslim. Kita terlanjur daftar haji dengan duit pinjaman bank. Alhamdulillah sudah lunas. Bagaimana ya hukumnya Ustadz? Mana sikap orang tua terhadap anak yang tidak mau mengikuti saran dari orang tuanya? Masalah rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ustaz, ada telepon masuk lagi. Kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, dari siapa dan dari mana? Dari Maya di Medan. Nah, silakan Ibu Maya bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kan dulu pernah bekerja di lembaga ribawi, sudah bertaubat, sudah resign. Saya mau nanya bagaimana status hasil aset ataupun tabungan dari dulu bekerja. Misalnya sudah dijualin semua dan masih ada sisa gitu, bolehkah digunakan untuk misalnya mendaftar haji atau pergi umroh atau sedekah atau yang ibadah lah gitu, Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya seorang yang sudah bertobat dari riba, maka hasil yang dia peroleh selama dia praktek riba, maka itu tidak mengapa dia gunakan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Barang siapa yang datang kepada dia peringatan, ya, kemudian dia berhenti dari riba, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lalu. Jadi kalau seorang tobat dari riba, dia masih punya aset, boleh digunakan untuk apa namanya? Untuk bekerja, untuk modal, untuk investasi, enggak ada masalah. Yang penting dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi kalau digunakan untuk umrah dan haji, yang ini saya masih ada keraguan, ya. Tapi seandainya selain itu tentunya boleh, ya. Meskipun konsekuensi dari ayat falahu masalaf, bagi dia apa yang telah lalu, seharusnya boleh digunakan untuk haji dan umrah. Tapi saya katakan kalau bisa dari yang lain itu lebih apa? Lebih baik. Adapun untuk makan dan minum, untuk kerja, maka nggak ada masalah, ya. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, berarti lebih baik jangan dilakukan ya Ustaz, ya. Ya, kalau untuk yang lain tidak ada masalah. Mungkin masuk ke pertanyaan WA dari luar negeri nih sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz tanya, apakah wajib menjawab azan di handphone dikarenakan anak berada di negara non muslim? Demikian Ustaz. Jadi di negaranya ini mungkin tidak ada azan atau masjid. Ya. Terus itu azan juga azan program. Itu tidak wajib. Tidak wajib. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya tidak ada dari teleponnya. Kita bacakan lagi dari WA. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita bersedekah ke masjid, manakah lebih baik disebut nama kita langsung atau ditulis dengan nama hamba Allah? Ditakutkan kalau ditulis nama kita langsung takutnya jatuhnya ke riya. Dari Pak Beni di Riau. Betul tadi kata Pak Beni, sebaiknya tidak usah tulis nama, karena kalau tulis nama takut riya. Tapi kita butuh konfirmasi. Intinya kita bisa konfirmasi, memastikan bahwasanya uang kita masuk, ya. Maka lihat pengumuman tanggal sekian, jumlahnya sekian, nah berarti itu benar. Ya, jadi kita minta tidak usah sebut nama saya, tapi tolong sampaikan bahwasanya ada hamba fulan dari kota ini, sehingga jumlah sekian, sehingga kita bisa memastikan bahwasanya itu uang kita yang masuk. Kalau bisa tidak tulis nama, itu yang terbaik tentunya. Nah, Ustaz. Ini pertanyaan menyambung yang pertanyaan tadi mungkin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita terlanjur daftar haji dengan duit pinjaman bank. Alhamdulillah sudah lunas. Bagaimana ya hukumnya Ustaz? Dari Abu Fatur. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah, sudah terlanjur, ya. Yang penting bertobat, jangan lagi apa? Praktek ribawi yang sudah berlalu, nggak ada masalah. Apalagi sudah dia lunaskan, ya, nggak ada masalah. Nah Ustaz, syukur Ustaz. Selanjutnya
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya muslimah dari Lahat Sumsel. Saya ingin bertanya, saya bercadar setelah menikah, tetapi keluarga saya tidak tahu akan hal itu karena belum mengenal sunnah. Bagaimana ya Ustadz? Bagaimana apanya? Bagaimana terhadap keluarganya Ustadz? Keluarga kita pakai cadar, keluarga tidak perlu tahu, ya, tidak harus tahu. Ya, tapi kita yang bijak dalam menghadapi keluarga, ya, menghadapi yang bijak, ya. Ini bagaimana menghadapi kondisinya, dia lebih tahu. Yang bertanya lebih tahu tentang kondisi keluarganya, ya. Jangan juga bikin keluarga kaget tiba-tiba, ya. Tetapi kalau kita mau sholat, keluarga tidak tahu juga nggak ada masalah. Ya, melakukan syariat tidak harus diketahui oleh keluarga, tapi tentunya melihat situasi dan kondisi. Maksud saya dia lebih tahu tentang kondisi keluarganya. Mungkin dia ingin kasih tahu keluarganya bahwa saya pakai cadar. Ya, ada caranya, triknya bagaimana supaya dia bisa dengan enak menyampaikan kepada keluarganya. Dia lebih tahu, insya Allah. Ya. Nah, Ustaz. Ada telepon masuk, kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu dari siapa dan dari mana? Dari Umu Ayu di Sidoarjo, Ustaz. Ya. Dari Umu Ayu dari Sidoarjo. Silakan. Iya. Umu Ayu, pertanyaan. Ustadz mau tanya, gimana sikap orang tua jika mempunyai seorang putri dan dia ingin menikah, tetapi bapaknya tidak menyetujui, sedangkan si anaknya itu memaksa untuk menikah, gitu Ustadz. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang tidak mau mengikuti saran dari orang tuanya? Syukron Ustadz. Assalamualaikum. Tentunya kita tahu, ya, bahwasanya kata Nabi la nikah illa biwali, bahwasanya seorang wanita tidak boleh nikah kecuali dengan walinya. Man nakaha bi ghairi idzni waliha, man nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil, fa nikahuha batil, fa nikahuha batil. Wanita mana saja menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Nikahnya batil, tidak sah. Nikahnya batil, tidak sah. Di antara fungsi wali adalah untuk melihat calon yang melamar putrinya. Karena ini syariat yang indah. Seandainya wanita menikah tanpa wali, maka wanita mudah sekali dibodohi oleh lelaki yang nakal, lelaki yang jahat, dirayu, akhirnya dinikahi, akhirnya kemudian dicampakkan. Dengan ada wali, maka seorang laki tatkala hendak menikahi wanita, dia berhati-hati. Dia malu ketemu walinya, dia berusaha untuk bertanggung jawab, acaranya resmi, dibuat walimah. Ini semua adalah fungsi wali. Ya, maka kalau kita sebagai wali ternyata putri kita ingin menikah dan kita lihat calonnya memang tidak pas, calonnya bermasalah misalnya, maka kita berhak untuk menghalang. Ya. Tapi kalau ternyata calonnya sudah baik, calonnya sudah bertakwa, ya, maka kenapa kita melarang? Kasihan zaman sekarang fitnah syahwat di mana-mana. Ya, seorang laki segera menikah, seorang wanita juga segera menikah. Maka saya tidak tahu kondisi antara sang wali dengan putrinya. Jadi maksud saya, kalau memang calonnya tidak beres, tidak jelas, maka sang wali berhak untuk melarang, ya, melarang kepada putrinya sebagai bentuk kasih sayang kepada putrinya. Tapi kalau calonnya sudah jelas, kenapa dia larang, ya? Masalah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia membantu putrinya agar selamat dari fitnah syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya perempuan. Ayah kita kan punya kakak kandung. Kakak kandung tersebut punya anak perempuan dan anak perempuannya tersebut punya anak laki-laki. Pertanyaan anak, apakah anak laki-laki tersebut mahram saya? Syukron dari Citra Rantau Prapat, Ustaz. Saya punya Orang tua. 6. Ayah punya kakak laki-laki. Kakak kandung tersebut punya anak perempuan dan anak perempuannya tersebut punya anak laki-laki. Apakah anak laki-laki tersebut mahram yang bertanya, Ustaz? Anak sepupu, Ustaz. Wallahu a'lam, saya lupa ya. Saya lupa. Atau yang lanjut aja pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya bersedekah untuk orang tua saya. Apakah harus saya sebutkan namanya atau seperti yang afdolnya tadi dengan tulis hamba Allah, Ustaz? Masalah kita bersedekah atas nama orang tua, ya, tidak harus menyebut namanya, ya. Kalau kita menyebut atas nama orang tua, khawatir juga bisa menimbulkan riya, ya. Orang tahu bahwasanya saya adalah anak berbakti, saya sedekah buat orang tua, ya.
Yang tahu Allah, cukup Allah yang tahu. Kita nggak usah bilang pun dalam hati kita niatkan bersedekah senang orang tua, Allah sudah tahu ya. Jadi bagaimanapun lebih afdal tidak disebutkan nama kecuali kalau ada maslahat yang jelas ya. Asalnya kita bersedekah tidak perlu diketahui orang kecuali ada maslahat yang jelas ya. Demikianlah kepada para pemirsa Hasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tadi banyak pertanyaan yang agak kurang jelas, kita tidak bisa mendengar dengan baik, dan juga mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena keterbatasan ilmu. Bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.